Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau membahas renungan dengan judul makna di balik meja makan. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Korintus yang kelima, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bapak Ibu, bagi banyak orang, meja makan adalah tempat yang paling netral dan hangat. Namun dalam Alkitab, meja makan seringkali menjadi garis batas antara penerimaan dan teguran. Seperti tadi yang kita baca di dalam 1 Korintus yang kelima, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari ayat itu saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kita hidup di dalam dunia tetapi tidak makan sehidangan dengan dosa di dalam jemaat. Rasul Paulus memberikan instruksi yang keras, jangan makan sehidangan dengan mereka. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu, mengapa meja makan begitu krusial? Jangan makan sehidangan dengan mereka, artinya satu meja dengan mereka, jangan. Nah, mengapa meja makan begitu sangat krusial? Yang pertama, meja makan sebagai simbol penerimaan. Nah, penerimaan ini versus dengan kompromi. Bapak Ibu, seringkali kalau kita makan bersama ya, kan suka ada omongan gitu ya, soal macam-macam lah kalau dalam keluarga gitu ya, omongan A, B, dan C, dan D. Di sana akan terdapat nasihat, cerita yang baik, pengalaman, atau apapun, teguran bahkan Bapak Ibu. Atau Anda berkompromi dengan beberapa hal dan Anda bilang, oh itu tidak masalah. Itulah meja makan. Makanya dibilang meja makan sebagai simbol penerimaan. Di zaman Alkitab, makan bersama bukan sekedar mengisi perut, melainkan tanda persekutuan yang erat atau fellowship. Makanya saya senang sekali dengan ada ungkapan yang berkata tuh seperti ini, Bapak Ibu. Di mana mulut terbuka, ada hati yang terbuka. Makanya kenapa Yesus seringkali kalau apapun juga makan dulu. Makan baru dia berkhotbah. Ya kan? Atau enggak kadang-kadang dia ada jamuan dulu baru dia berkhotbah. Kenapa? Ketika perut kenyang, biasanya pikiran lebih terbuka Bapak Ibu. Itu biasa aja ya. Nah, lalu maknanya apa sih? Ya kan? Bahwa meja makan sebagai simbol penerimaan. Ketika kita duduk makan dengan seseorang yang mengaku beriman, tetapi hidupnya menyimpang, orang luar akan melihatnya sebagai bentuk persetujuan atau dukungan terhadap gaya hidupnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu dengan siapa Anda bergaul. Hati-hati dengan orang yang menyebut Anda saudara. Hati-hati dengan orang yang menyebut Anda teman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua, ya, Anda boleh, saya tambahkan sedikit lagi. Anda boleh makan dengan mereka, tapi jangan berkompromi dengan mereka. Tegaskan dengan kasih yang jelas bahwa Anda salah. Anda tidak boleh ngomongin orang. Anda tidak boleh menaruh hal yang buruk, berprasangka buruk atau apapun juga. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita menjaga hal tersebut. Yang kedua, meja makan sebagai batasan disiplin, kasih yang tegas. Larangan makan dalam ayat ini sebenarnya adalah bentuk kasih yang keras atau tough love.
Jadi sebenarnya bukannya berarti nggak boleh, tapi ada satu larangan yang berkata nggak apa-apa, tapi mesti jelas batasannya. Jangan Anda berkompromi dengan orang yang kayak begitu. Nah, maknanya menolak makan sehidangan adalah pesan visual yang kuat. Aku mengasihimu, tapi aku tidak bisa membenarkan tindakanmu. Tujuannya apa sih? Supaya mereka ini tahu. Akhirnya kan jarang berkumpul kembali. Nah, bilang, gua nggak setuju dengan omongan lu terus. Setiap kali kumpul ngomongin orang. Setiap kali kumpul, ya kan? Ada aja gosip yang disebarkan. Daripada bergosip, tanya aja sama orangnya langsung. Telepon orangnya. Apalagi orang itu teman Anda. Jangan Anda tusuk di belakangnya. Anda gak suka, tegur dia baik-baik. Panggil 4 mata. Itu firman Tuhan. Jangan Anda bicarakan di belakangnya. Akibatnya apa? Anda berkolusi dengan yang lain. Ujungnya apa? Terjadi dosa korporat. Dosa menyakiti sesama tubuh Kristus. Dan yang tertawa di akhir siapa? Lucifer. Iblis yang paling tertawa keras. Kenapa? Karena Anda mau dipakai untuk hal itu. Jangan pernah berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Hati-hati. Yang terakhir, meja makan sebagai penjaga kekudusan. Dalam pasal yang sama, Paulus menyebutkan tentang ragi yang sedikit dapat mengkamirkan seluruh adonan. Meja makan adalah tempat di mana pengaruh paling mudah menular. Oh jelas. Jika kita duduk semeja dengan saudara yang sengaja hidup dalam dosa, pelan-pelan standar moral komunitas tersebut akan turun. Nah, siapa yang menjaga mejanya berarti dia menjaga kesehatan rohani seluruh komunitas. Bapak Ibu, jika Anda semeja dengan orang-orang itu, dan dia membicarakan orang lain yang belum tentu benar, dan Anda mendiamkan hal tersebut, maka Anda pun termasuk di dalamnya. Ada dosa di sana, dan Anda membiarkan dosa itu berkembang. Bom tersebut akan meledak, entah kapan waktunya, tapi pasti akan meledak. Namanya aja bom. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, bagaimana dengan komunitas yang ada? Jadi mari pada pagi hari ini, mari kita saling menjaga komunitas kita. Dengan siapa Anda bergaul, pastikan meja Anda kudus dan bersih. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami bisa lebih bijak di dalam kami bergaul dan bermain dan berteman. Ajar kami, bantu kami untuk kami tidak kompromi dengan dosa yang ada. Tapi kami berani mengatakan kebenaran di dalam sebuah komunitas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.